Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini saya mau nanya terkait dengan masalah kesunahan yang kalau meninggalkannya menjadi makruh. Ini kan kita juga berhati-hati sekali. Artinya kita ingin mendapatkan kesunahan itu, tapi berbenturan dengan adat. Nah, ini kan yang menjadi problemnya adalah ketika meninggalkan kesunahan maka menjadi makruh. Sedangkan kita nggak mau bahwasanya dalam sebuah ibadah mendapatkan kemakruhan. Ini menyikapinya saja saya bertanya, menyikapi seperti tadi bacaan doa setelah tahiyat, karena memang bisa jadi timbul komplainan atau hal-hal yang lain sebagainya. Terus juga memang masalah ridak tadi, saya sendiri di depan itu dikatakan sama orang tua gua mah kalau belum pergi haji belum itu kan nyinggungnya sama saya tahu kalau saya pakai sorban mulu ya artinya pendalaman buat masyarakat ini kan jangan sampai kita yang disalahkan, ini kita yang tahu ilmunya tapi masyarakat awam itu menilai sama kita jelek saja. Nah, ini cara menyikapinya saja. Mungkin itu nih juga tahu juga saya masalah makruhnya ini. Sunnah meninggalkan makruhnya. Jelek mah kagak, cuman nggak punya pikiran. Nah, seperti itu menyikapinya saja. Ya. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Yang pertama tadi masalah doa pada tasyahud ya. Memang sudah dibahas, tidak disunahkan untuk memperpanjang doa setelah tasyahud bagi imam yang imamnya ghair maksud, yang tidak terbatas gitu ya. Nah, kemudian mensikapi benar supaya ada kata sunnah ya, baca doa walaupun sedikit, termasuk ta'awud tadi itu. Ya, karena memang itu dalam ta'awud itu katanya walau ada yang mengatakan walau kana makmumun ghair maksud, walaupun makmumnya itu tidak maksud, sunnah untuk membaca itu. Baca ta'awud itu. Dua dunia itu boleh ya? Iya, kalau misalnya kalau selain ini selain apa? Selain ta'awud ini, sunnah memperbanyak doa di situ. Disunnahkan memperbanyak doa setelah tasyahud. Hatta doa dengan duniawi. Doa duniawi itu yang minta doa, minta dunia. Dunia boleh lah. Itu, tapi tentu saja tidak menggunakan bahasa yang selain bahasa Arab. Walaupun ghair maksur, walaupun bahasa Arabnya tidak maksur, artinya bikin ulama atau bikin kita gitu. Ya, yang penting doa. Tetapi yang banyak disunnahkan adalah doa-doa yang maksur seperti tadi tuh, doa ta'awud, doa yang kemarin kita bahas di sebelumnya. Itu doa-doa itu doa-doa maksud yang sunnah dibaca. Tetapi kalau kita jadi imam yang ghair maksud memang tidak disunahkan untuk memperpanjang. Nah, kecuali yang tadi tuh, yang ta'awud itu memang sebagian ulama mengatakan walaupun jadi imam yang ghair maksud itu sunnah dibaca. Tapi itu kalau dibaca pun juga ya insya Allah nggak panjang-panjang amat sih. Kalau kita mau tahiyatnya ad-dahi. Itu lalu kemudian sorban ya. Bagaimana menjelaskan orang yang sebetulnya kan karena ini menjadi adat dulu kita ya. Orang dulu misalnya kita pakai peci haji aja, kalau belum haji katanya ya apalah haram, ada yang bilang haram loh, ada yang bilang haram, ada sebagainya. Karena memang keterbatasan mereka memahami dan mendalami ilmu syariat gitu ya. Intinya mah ya diajak ngaji gitu, tahu mah. Kalau misalnya mensikapi ada orang yang mengatakan kalau belum dapat sorban ya, kalau bisa diajak ngomong ya diajak ngomong. Mensikapinya bagaimana ya? Kecuali kalau aki-aki misalnya udah ngomong bangsa betul-betul nganggur nggak jelas gitu ya, ditinggalin aja. Diam aja sih mah. Kecuali kalau misalnya wah ini banyak ngomong juga nih, Haji ini sorban sunnah nih, kan banyak kok orang habis umroh ngasih sorban pakai gitu kan. Saya akhirnya kirimin sorban besok. Enggak, saya orang yang ngomong gua mah kalau belum pergi haji belum pakai sorban. Haji caranya gitu. Itu kan nanggapin orang tua, kita mau udah tahu jelas ini sunnah, ukurannya ya. Makanya dia belum pergi haji. Kasih nama saya Oh, itu malah kita. Soalnya kita gitu nih. Kita mau bantah orang tua. Sama tadi yang ketiga gue lupa. Yang ketiga apaan? Itu menyikapi masalah yang kita ini pengen mendapatkan sunnah, yang banyak, ya. Pengen mendapatkan sunnah,
tetapi kan bertentangan dengan adat itu tuh. Seperti ini kan sungguh banyak sekali nih masalah sunnah yang apabila ditinggalkan menjadi makruh. Nah, kita nggak mau juga mendapatkan makruh, tapi kita nggak bisa untuk melakukan sunnah. Iya. Terus satu lagi, Jumat pakai imamah, ya kan imamah. Kalau toilasan itu masuk kategori ada dapat kesunahan gitu? Ya sunnah itu Coba itu. ada sunnahnya gitu toilasan itu. Jadi toilasan itu tudung yang Kayak kita ya itu pakaian sufi. dulu gitu ya. Ya, sunnah itu. Jadi kalau di Hadramut itu bagi imam dan khatibul Jum'ah itu dia menggunakan sunnah yang kalau bisa jadi imam dan khatib itu memakai sunnah yang lebih banyak daripada sunnah makmumnya. Kalau misalnya gini, di makmumnya ada yang pakai sorban, ada yang pakai imamah. Maka kalau di Hadramut itu kalau khatib dan imam itu semuanya serba putih. Pertama pakaiannya, pakai gamis, pakai jubah, pakai sorbannya putih, sajadahnya bawa sajadah putih, pakai imamah, pakai toilesan sekalian. Itu sunnah juga. Toilesan itu. Waksaruhum dan sebagian besar yang menggunakan tersebut adalah pakaian sufin gitu ya, orang-orang ahli tasawuf. Itu digunakan semua. Ya, sunnah. Makanya kalau nanti diantara kita ini ada yang jadi khatibul Jum'ah misalnya gitu ya, gunakanlah pakaian yang memang sunnah untuk sholat Jum'ah, pakai udeng-udeng atau yang paling tidak pakai semuanya yang serba putih. Kalau di kita kan kadang-kadang karena pakaian yang mahal itu misalnya jas, imam pakai jas hitam, itu malah nggak sunnah. Ya, karena sunnahnya berbeda dengan sholat Id ya. Jumat itu berbeda dengan sholat itu. Kalau sholat Jumat disunahkan menggunakan yang putih. Kalau sholat Id disunahkan menggunakan pakaian yang terbaik yang kita punya. Terbaik. Putih, Iya. tapi putih juga. Nggak harus putih. Pokoknya pakaian yang terbaik kalau sholat Id itu. Beda dengan Jumat. Kalau Jumat itu sunnah dengan menggunakan yang putih-putih. Ya beda kalau Lebaran mah menggunakan baju terbaik, yang paling cakep dah, yang kita punya yang paling baru kalau bisa. Yang mahal. Jadi beda antara sholat Jumat dan sholat. Tapi misalnya gimana kita menggunakannya ya? Kalau misalnya kita menggunakan terlalu banyak menjadi polemik juga, misalnya jadi kasak-kusuk yang nggak jelas. Atau bisa wah ini aliran baru nih kayaknya gitu. Ya menggunakan yang sebijak mungkin aja gitu. Kalau misalnya belum sampai nih pakaian model apa nih toiletan misalnya gitu. Nah, ya kita jangan pakai dulu dah. Nanti sambil jalan sambil menjelaskan kan bisa. Oh Haji Mirin gua pakai udah tua ya bos ya. Begitu, justru begitu. Iya. So, kita pakai gamis aja kita dikata-kata. Iya. Ayo yang lain, silakan. Ngopi. Ya ini. Mixer lagi. Itu Mbak Ustaz. Ya. Sebutin nama. Karena kita kalau sujud ya sholat jamaah, karena kita tangannya nggak kebagian nih, karena kalau udah ada colek sebelah kita, karena dia masih begitu aja. Oh ini kelebaran sebelah. Jadi terus senggol kan, isyarat kita senggol. Terus dari rokaat pertama sampai terakhir masih begitu juga. Jam gini. Kita minggir. Iya. Aduh, Ini penting nih, ini bagus nih. yang banyak. Ya, jadi gini, di dalam sholat sekalipun, walaupun sunnah jangan memaksakan. Misal begini, kita misalnya sholat di barisan yang rapat banget. Oh benar. Nah, Kejepit tuh kita. misalnya kan kejepit tuh. Kalau misalnya kita tahiyat pakai duduk tawarruk, pertama kita akan nginjek kaki orang, kaki kita juga keinjek orang, sudah pasti menghilangkan kehusuan sudah jelas. Nah, sunnahnya kan kita tawarruk, meninggalkan khilafus sunnah berarti. Ya, gimana caranya? Ya jangan tawarruk. Duduklah sebisa mungkin sekiranya pertama kita tidak mengganggu orang, karena dalam ibadah itu bagaimana caranya supaya tidak mengganggu orang. Nyaman ya. Iya, jangan mengganggu orang aja gitu. Walaupun kita misalnya sedikit tidak nyaman. Nah, atau sebaliknya misalnya gini, orang yang mengganggu kita gimana Pak Ustadz? Kita sudah kasih kode masih begitu aja. Ya memang ada, kan orang misalnya seperti tadi misalnya ada orang yang kalau megang kakinya makin lebar, kita nginjek kaki kita terus aja makin lebar.
Ada yang begitu. Nah sikapnya juga kita ya nggak usah bagaimana ya, kita sebisa mungkin kita aja. Sebisa mungkin kita aja, nggak perlu kemudian mendorong dia gitu. Yang penting karena gini, yang penting anggota sujud itu, yang penting kita bisa naruh kepala, intinya begitu. Ya dengan misalnya apa menghilangkan sunnah nih, jadi tangan kita jadi nempel di, itu nggak masalah. Yang penting kita tidak mengganggu orang lain. Ya, walaupun kita misalnya jadi kehilangan sunnah karena sikap terganggu orang lain. Gitu. Ya, gitu ya. Ya kalau di kita kan masjid lagi Jumatan lega-lega banget. Kalau misalnya di sana di Hadramut udah sempit ya kan, orangnya banyak, waduh empet-empetan. Boleh kita bagi. Ya. Jadi kalau misalnya kita duduk taruh nggak dapat, jangan dipaksain begini aja, gitu ya. Karena selain kita mengganggu orang, kita juga pasti sholat kita khususnya terganggu. Kalau begini nih tuh. Ya. Jadi jangan paksakan sunnah untuk mendapatkan sunnah itu bisa mengganggu orang lain, menghilangkan kehusuan kita. Ya, jadi misalkan gimana nih kita terganggu, udah biarin aja, gitu. Kita yang ngalah, gitu. Itu lebih baik daripada mengganggu sholat orang lain atau kita yang menjadi kehilangan khusyuk. Ya kan, kadang-kadang kita terganggu juga dengan orang jadi kesel kan, sial banget. Jadi kita jadi mikirin dia gitu, padahal udah biarin aja lah, gitu. Ngalah kita Ya, baik ngalah, ya, dalam ibadah seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertanyaan saya bagus. Begini Pak Ustadz, tadi dikatakan pada saat ada jamaah yang sholat, karena kita nggak tahu kita melewati saja, dan di situ dikatakan apabila kita labrak itu katanya hukumnya darahnya halal. Darahnya halal. Pertanyaan saya, sebaiknya bagaimana nih bagi orang yang tidak tahu atau yang sudah tahu hukumnya bagaimana? Itu aja, terima kasih. Orang yang lewat. Iya, orang yang lewat karena nggak tahu hukumnya tapi dilakukan saja. Gimana hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep banget pertanyaannya. Salut. Karena enak. Kalau yang nggak tahu mau udah nggak usah jawab ya. Yang namanya juga nggak tahu kan gitu. Namanya juga nggak tahu. Pertanyaan sesuai materi ini. Bagi orang yang nggak tahu, ya hukumnya bagaimana kan gitu ya. Bagi orang yang nggak tahu ya nggak apa-apa. Artinya ya nggak apa-apa itu. Kalau yang tahu kan lewat ke situ haram hukumnya. Yang nggak tahu ya tidak terkena hukum. Ya kan, karena namanya juga nggak tahu. Kenapa tidak terkena hukum? Karena dalam masalah ini termasuk masalah yang detail. Ada yang dakoik namanya. Hukum-hukum yang detail ini tidak semua orang tahu kecuali yang ngaji. Nah, berbeda dengan hukum-hukum yang misalnya semua orang Islam begitu masuk Islam pun tahu kalau sholat itu wajib. Nah, ada yang begitu. Itu namanya yang maklum bidarurah. Nah, kalau yang begitu tidak seorang muslim harus tahu, nggak tahu hukumnya. Misalnya saya nggak tahu kalau sholat itu wajib. Nah, lu muslim apa bukan kan gitu. Nah, berbeda. Nah, kalau yang seperti ini, hukum yang detail seperti ini, maka orang terkena hukum haram enggak? Yang enggak haram bagi orang yang enggak tahu mah. Ya. Tetapi ya tentu wajib mencari tahu. Bagi orang yang tahu, jangan ya hukumnya haram. Jangan. Kemudian misalnya orang yang sudah kasih kode masih ngehalingin, jangan diterusin. Gitu. Karena sudah jelas bagi orang yang itu sudah memberi kode. Tadi dikatakan bahwa kalau misalnya kita maksa setelah orang memberitahu, kita ini setan. Artinya kita hukumnya haram karena mengganggu orang yang sedang sholat. Disebut setan itu karena kita mengganggu orang yang sedang sholat. Ya. Lalu misalnya kita darurat nih, pengen kamar mandi segala macem, ya itu kan kalau ngomong darurat mah udah nggak ada cerita. Kalau namanya darurat juga tobihul mahdurat. Ya, namanya darurat tobihul mahdurat. Yang namanya darurat itu sesuatu yang penting, yang genting itu bisa menghalalkan sesuatu yang haram. Ya, itu lain lagi. Misalnya saya mau keluar pintu di situ, di depan pintu lagi orang sholat, sementara ini kebelet nih. Nah ya
mau lewat mana gitu ya, ke situ ya nggak apa-apa. Daripada di situ berak di celana kan gitu ya. Iya. Oh. Karena saya udah tua punya adab, oh iya ini berarti nggak boleh lewat. Ada kawasan dia. Karena kawasan dia. Dan kita nih seperti tadi yang saya dijelaskan juga, kita ini hanya sunnah kalau kita sudah punya teritori kita, sudah ada wilayah kita nih. Tadi wilayahnya ada tiang, ada dinding, ada sajadah, ada tanda, itu sudah wilayah kita. Tapi kalau kita nggak punya tanda, kita nggak bisa ngalangin orang, dia bebas. Artinya tidak disunnahkan kita ngalangin orang. Iya, nggak sunnah. Kalau misalkan kita nggak ngasih tanda nih, orang lewat ya salah kita nggak ngasih tanda. Gitu. Kalau ada tanda di luar tanda sih enggak. Itu di luar teritorial kita kan? Iya, di luar kita nggak apa-apa. Kalau ada tanda misalnya di depan kita dia ya nggak masalah. Iya. Tanda sini Rasulullah. Apa? Iya aja. Pancing. Kalau pancing mah jangan ngelangkain pancingan. Yang lagi mancing gelangkain joran. Ya. Jadi begini Om, kalau Ya, ini itu Bang Wabarakatuh. Ustaz nih nambahin terkait masalah sama pakai sorban ya. Sekarang kita kan kalau sudah Jumat atau sholat jamaah di masjid atau musola sholat itu kan kita selalu ada yang memang selalu membawa sajadah untuk alat sholat gitu kan. Nah, ketika kita bermakmum dengan imam, kan namanya saja itu khusus untuk terhindar dari najis atau apa gitu kan ya, agar posisi juga suci gitu kan. Nah sekarang kita kan tahu pas masjid musola itu pasti dalam keadaan suci untuk kita sujud. Nah kalau seandainya sejadah itu kita gunakan untuk sorban, apa lebih utama kita untuk sajadah atau dapat kesunahan biar sejadah itu sedikit sorban gitu disandarkan ke bagaimana kalau gitu coba? Sajadah ya. Ya kalau misalnya kita tempat sholat yang sudah pasti di masjid, ya di masjid yang sudah suci lah insya Allah. Ya. Bagaimana? Apakah kita pakai sorban atau pakai sajadah? Ya sebetulnya sunnah, kalau kita nggak bawa sorban sudah pakai sorban. Karena kan sajadah itu buat sholat, sementara ya masjid udah tempat sholat, udah suci. Dan tidak ada kesunahan pakailah sajadah, nggak ada. Nggak ada kesunahan pakai sajadah. Jadi kesunahannya tadi menggunakan rida, menggunakan sorban. Katanya walaupun seutas tali, walaupun hanya setali aja sunnah. Apalagi jelas kalau sajadah kan pakaian. Iya. Tadi kan menggunakan sorban itu pakaian apa saja. Kasar kata nih, walaupun sempak yang penting bersih kan begitu. Yang penting ada yang nyelempang di pundak kita. Itu sunnahnya rida, menggunakan rida. Bang jadi pakai ntar nyari sunnah tapi dikata bego. Sempak. Itu kan apa namanya bahasanya, saking sunnahnya itu rida, walaupun dengan hal yang seperti itu. Misalnya nggak ada lagi ini punya pakaian di rumah, nggak ada lagi itu doang atuh gitu misalnya gitu. Hati-hati dia dipakai. sholat di rumah kita maksudnya pakai tas saja. Sajadah yang dibawa itu dia pakai untuk sorban. Iya, sunnah. Iya. Sunnah Abdul Manan dipakai sajadah, pakai sorban ya. Kalau ini pakai sorban. Kalau Abdul dia pakai sajadah. Hah? Dia bawa sorban tapi dia pakai. Iya tadi dibahas kan tadi. Dapat ya dari tadi ya. Iya. Dapat. Kalau Habib Salim, kalau beliau dapat karena Tadi dapat tuh. kalau beliau pakai sorban itu akan mengganggu sholat gitu. Itu. Berarti kalau dia pos jalan dari rumah ke masjid ke musola sama itu nggak ada sunnah ya? Enggak. Lebih baik dia pakai untuk sorban karena memang awalnya itu fungsinya untuk sejadah. Iya, sajadah. Iya. Coba kalau pakai sorban dia buat sejadah dapat juga. Kan nggak ada. Kalau sorban jelas ada kesunahannya. Kalau sajadah kan nggak ada perintah, dulu zaman dulu nggak ada yang buat sajadah.